Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Karunina dari kelas 3F Malam, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang, dengan NIM 2086206010. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang pengaruh deterjen pada perkecambahan. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam praktek kali ini. Yang pertama, botol seperti ini, botol ukuran 1 liter atau gelas plastik atau apapun itu yang bisa menampung 1 liter air. Kita lalu diberi label seperti ini sesuai dengan konsentrasinya. Kebetulan untuk praktek kali ini kita membutuhkan konsentrasi dari 100 sampai 3,1%. Jadi akan ada teknik pengenceran nanti. Lalu kita membutuhkan deterjennya, tentu saja kita juga membutuhkan gelas-gelas kecil yang sama sudah diberi label juga sesuai konsentrasinya. Kita memerlukan air, sendok, kacang hijau untuk perkecambahannya, gelas ukur juga, dan kita butuh untuk mengaduknya nanti. Di sini saya menggunakan lidi atau tusuk sate. Terus kita juga membutuhkan tisu. Baik, setelah semua alat dan bahannya siap, mari kita lakukan prakteknya. Yang pertama-tama kita akan merendam kacang hijaunya dulu di dalam air biasa selama 5 menit untuk melihat kacang mana yang kualitasnya bagus dan kacang mana yang kualitasnya buruk. Nanti kita akan pilih yang mengambang, akan kita buang, dan yang tenggelam akan kita pakai untuk praktek kali ini. Baik, mari kita terendam teman-teman, kacang hijau secukupnya dan air yang penting terendam ya teman-teman semua. Kita tunggu selama 5 menit. Selama menunggu kacang hijaunya kita rendam, kita akan melakukan pengencerannya terlebih dahulu. Jadi kita akan mulai dengan konsentrasi 100% terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama kita akan 1 gram deterjen akan kita tuangkan di dalam untuk konsentrasi 100% ya teman-teman. Ini karena saya tidak ada neraca analitik, jadi 1 gram ini saya kira-kira aja ya, semoga benar. Lalu setelah masuk, kita akan masukkan air sampai 1000 ml. Kita akan tuangkan air sampai 1000 ml ya teman-teman. Kebetulan karena di sini sudah ada ukurannya, kebetulan dia gelas takar, jadi kita akan sesuaikan. Baik teman-teman, setelah dikasih air 1000 ml, lalu harus diaduk ya teman-teman. Setelah semuanya larut dan sudah diaduk, maka sudah jadi larutan deterjen konsentrasi 100%. Teman-teman, di label harus ada 50%. Karena 50% berarti kan setengah dari 100%, maka kita akan mengambil dari larutan konsentrasi 100% ini sebanyak 500 ml dan dipindahkan untuk konsentrasi 50%. Jadi, mari kita pindahkan. Saya akan menggunakan gelas ukur ya, gelas takar ya teman-teman, agar benar-benar pasti. Setelah mengambil dari konsentrasi 100% sebanyak 500 ml, maka akan dipindahkan ke botol untuk melarutkan konsentrasi 50%. Ditambahkan air sebanyak 500 ml, jadi ada 1000 ml di dalam konsentrasi 50% ini ya. Jadi mari kita tuangkan. Setelah dituangkan, jangan lupa diaduk juga ya teman-teman. Ini harus diaduk. Setelah larut, maka jadilah larutan konsentrasi 50%. Setelah larutan konsentrasi 50% sudah jadi, kita akan melakukan pengenceran lagi untuk konsentrasi 25%. Caranya masih sama, tuangkan 500 ml ke dalam
botol ini, lalu tambahkan air hingga 1000 ml. Jadi mari kita lakukan teman-teman. Setelah sesuai takaran 500 ml, maka dituangkan ke dalam botol untuk 25%. Setelah itu kita tambahkan air sampai 1000 ml, berarti kita tambahkan 500 ml lagi ya teman-teman. Sesuai takaran ya teman-teman, 500 ml kita masukkan ke dalam sini. Setelah sudah dituangkan semua, harus dipastikan untuk mengaduk sampai rata ya teman-teman. Setelah 25% jadi, kita akan melakukan pengeceran lagi untuk konsentrasi 12,5%. Jadi mari kita lakukan teman-teman. Caranya masih sama, 500 ml dari larutan konsentrasi 25% dimasukkan ke sini, lalu dilarutkan dengan air biasa hingga 1000 ml. Jadi kita lakukan ya teman-teman. Sekarang mari kita lanjutkan untuk konsentrasi 6,25%. Jadi masih sama cara pengecerannya teman-teman, seperti yang awal-awal. 500 ml dipindahkan ke sini, lalu ditambahkan air 500 ml hingga ada 1000 ml di dalam botol ini, diaduk rata. Setelah itu akan jadi. Jadi mari kita lakukan. Kita akan melanjutkan dengan cara yang sama untuk konsentrasi terakhir, yaitu 3,1%. Jadi 500 ml dari konsentrasi 6,25% ditambahkan air hingga 1000 ml, diaduk rata, lalu akan jadi. Mari kita lakukan. Setelah semua larutan dari konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 3,1% sudah jadi, dan waktu perendaman juga sudah 5 menit, maka kita akan memisahkan. Bisa terlihat ada yang mengambang. Ini tidak usah dipakai yang teman-teman, yang dipakai yang ada di bawah saja. Kita akan menggunakannya untuk praktek berkecambah. Lalu siapkan gelas-gelas kecil ini sesuai dengan sudah berlabel ya teman-teman, dan dikasih tisu di permukaannya. Setelah semua gelas sudah dilapisi permukaannya dengan tisu, maka kacang hijaunya dimasukkan setiap satu gelas itu 10 kacang hijau ya teman-teman. Jadi masukkan 10 kacang hijau ke setiap gelasnya. Jadi mari lakukan. Pertama untuk yang konsentrasi 100% dulu ya teman-teman. Di dalam sudah ada 10 kacang hijau. Kita akan konsentrasi 100% ya teman-teman ya. Kita akan menakar sekira-kiranya 100 ml dan tuangkan ke dalamnya. Agar semuanya sama, jadi saya takar 100 ml semua ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Karena kalau 100 ml mungkin kebanyakan, jadi saya kira-kira aja ya teman-teman ya. Sepertinya sudah cukup. Kita lakukan untuk konsentrasi selanjutnya. Sekarang untuk yang 50% ya teman-teman ya, sama dikira-kira aja. Sekiranya terlalu banyak, kita tuang aja ya teman-teman ya. Ingat, sesuaikan sesuai labelnya ya teman-teman, jangan sampai salah ataupun keliru. Ini 50% ya teman-teman ya, sudah sesuai. Mari kita masukkan, sudah 10 kacang hijau juga. Kita kira-kira saja ya teman-teman, sekiranya sudah terendam maka sudah. Baik teman-teman, setelah semua sudah diberi larutan sesuai dengan konsentrasi yang sudah dilabeli, maka kita akan atur tempatnya agar muat di dalam kardus ya teman-teman. Karena saya tidak ada aluminium foil, jadi saya akan menutupnya dengan kardus agar tidak ada cahaya yang masuk. Dan ini pengamatan akan dilakukan selama 24
jam ya teman-teman. Didiamkan dan ditutupi dan dipastikan tidak ada cahaya yang masuk. Maka tinggal menunggu saja selama 24 jam dan besok. Baik teman-teman, jadi ini adalah hasil pengamatan setelah 48 jam direndam di dalam larutannya. Kenapa 48 jam dan 24 jamnya tidak ada? Karena 24 jamnya kemarin hanya sekedar saya foto saja, tidak saya perlihatkan detailnya seperti ini. Jadi untuk yang 48 jamnya saya sengaja dilihatkan detailnya agar kalian bisa lebih mengerti. Ini yang pertama adalah yang kontrol. Bisa dilihat di sini untuk yang kontrol sudah tumbuh ya teman-teman ya. Nanti kita akan cek menggunakan mistar berapa sentinya. Di akhir video saya akan buat hasil berapa sentinya. Ini juga sudah terbuka dan bisa dilihat teman-teman, ini juga tunasnya sudah tumbuh yang 3,1%, lalu yang 6,25%. Ya teman-temannya sudah tumbuh, sudah terbuka. Lalu ini yang 12,5% sudah tumbuh juga. Lalu ini yang 25%, ini yang 50%. Hanya terbuka saja teman-teman ya, belum ada pertumbuhan tunasnya. Tuh ya, hanya terbuka saja mungkin karena di dalam air. Lalu ini yang 100% benar-benar hanya seperti ini saja, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Lalu dengan ini dapat disimpulkan semakin rendah kandungan deterjen di dalamnya akan semakin cepat bertumbuhnya, dan semakin banyak kandungan deterjen di dalamnya justru akan membuat si perkecambahan mati atau memperhambat tumbuhnya perkecambahan. Jadi deterjen sangat berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Jadi inilah hasil dari praktik saya dan hasil pengamatannya. Seperti ini ya semuanya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.